فاتحة بالقبول وتمام كل السر ونيل خير كل المأمول مبرئا عن اللغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال, bagi yang memegang kitab halaman 10 dia di tengah. Wa dzukira anna Isa alaihi salamu kana yuhyil mauta biidnillahi ta'ala. Wa dzukira, dan ada disebutkan riwayat, anna Isa, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam, kana, bahwasanya beliau, yuhyil mauta, dapat menghidupkan yang mati, biidnillahi ta'ala, dengan seizin Allah Ta'ala. Ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan seizin Allah, tetap seizin Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala lahu ba'dul kafarati, maka berkata kepadanya sebagian orang-orang kafir yang mendengar peristiwa itu, innaka qad ahyaita man kana hadisal mauti wa la'allahu lam yakun mayyitan fahyilana man mata fi zamanil awwali. Faqala lahu, maka berkata kepadanya, kepada Nabi Isa, ba'dul kafarati, sebagian orang-orang kafir, innaka, sesungguhnya engkau hai Isa, qad ahyaita, telah menghidupkan, mangkana, orang yang bahwasanya hadisal mauti, yang baru mati. Ya, engkau menghidupkan orang yang baru mati, wala'allahu, dan jangan-jangan ia, lam yakun mayitan, belum mati. Jadi kalau engkau menghidupkan orang mati, jangan-jangan dia belum mati, dia baru mati gitu. Jadi belum berita besar bagi kami. Wala'allahu, dan jangan-jangan ia, lam yakun mayitan, belum mati. Ente bisa ngidupin orang mati dengan izin, jangan-jangan dia belum mati. Fahyilana, maka hidupkanlah olehmu untuk kami, man mata, orang yang telah mati, fi zamanil awal, pada zaman awal, yang zaman dulu. Kalau dia sih baru mati, jangan-jangan belum mati, coba hidupkan orang yang mati pada zaman awal. Faqala lahum, maka berkata Nabi Isa lahum, kepada mereka orang-orang kafir, ikhtaru man syi'tum, pilihkan oleh kalian siapa yang kalian kehendaki. Kalau kalian menuntut orang-orang zaman awal yang mati, pilih siapa? Ikhtaru, pilihlah oleh kalian, man syi'tum, orang yang kalian kehendaki. Kalau kalian protes nih, jangan-jangan baru mati bisa ngidupin. Pilih dah orang-orang yang matinya udah dulu tuh. Ikhtaru, pilihlah oleh kalian, man syi'tum, siapa saja yang kalian kehendaki. Faqalu, maka mereka berkata, orang-orang kafir, ahyilana samabna Nuh, hidupkan kami Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh. Tuh fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Nuh jauh sekali. Ya, dia mereka hidupkan. Fa ahyilana, hidupkanlah untuk kami Sam ibn Nuh, Sam ibn Nuh. Faja'a, maka datanglah Nabi Isa ila qabri, ke kuburnya, ke kubur Sam bin Nuh, putra Nabi Nuh.
Wa shalla raka'ataini, dan kemudian ia salat 2 rakaat. Wa da'allaha ta'ala, dan ia bermohon kepada Allah Ta'ala. Fa ahyallahu, maka menghidupkanlah oleh Allah Sam ibn Nuh, dihidupin oleh Sam. Fa idza ra'yuhu lihyatuhu qad yaddad, maka tiba-tiba kepalanya, jenggotnya sudah memutih itu. Fa idza, maka tiba-tiba ra'suhu, kepalanya, lihyatuhu, jenggotnya, qad yaddad, telah memutih. Faqila ma hadza, maka dikatakan apa ini? Fa inna syaiba lam yakun fi zamanika, maka sungguhnya anak muda tidak ada pada zamanmu. Apa ini kok dihidupkan jenggotnya putih? Fa inna syaiba, maka sungguh syaib, uban tu, lam yakun, tidak ada, fi zamanika, di zamanmu. Qala, berkata Nabi Isa, sami'tun nida'a, aku pernah mendengar panggilan. Fadhonantu, maka aku menyangka, annal kiamata, sungguhnya kiamat, qad qa'amat, telah terjadi. Fasha basya'ri, maka berubahlah, fasha basya'ru ra'si, maka berubahlah rambut kepalaku, walihyati, dan jenggotku, minal haibati, daripada hebatnya berita tentang kiamat. Mundukam anta mayit, sejak kapan kau mati? Mundukam anta mayitun, sejak kapan kau mati? Ditanya kepada Sambin itu. Qala mundu arba'ati alafi sanatin, sejak 4.000 tahun. 4.000 tahun yang saya mati itu. Ketika digali di depan ternyata berjenggot putih. Mundukam anta, sejak kapan engkau mayitun, kau mati? Qala, berkata ia Sambinu, mundu arba'ati alafin, sejak 4.000 tahun. Wa ma dhahabat anni, dan tiada hilang dariku sakaratul maut, rasa sakit sakaratul. Rasa sakit belum hilang tuh, padahal mati sudah 4.000 tahun yang lalu. Wa ma dhahabat, dan tiada hilang anni, dari diriku sakaratul maut, rasa sakaratul, padahal mati sudah 4.000 tahun yang lalu, tapi rasa sakit sakaratul masih dirasakan. Wa ma dhahabat, dan tiada hilang anni, dariku sakaratul mauti, rasa sakaratul maut. Jadi matinya 4.000 tahun yang lalu, rasa sakit sakaratul maut belum hilang. Wa ma dhahabat anni, dan tiada hilang anni, dariku sakaratul maut. Wa yuqalu ma min mu'minin yamutu illa wa qad uridat alaihil hayatu warruju ila dunya fayakrahu lima laqiya min syiddatil mauti illa syuhada'u fa innahum lam yajidu syiddatan fayataman fayatmanu narruju fayatamanu narrujua likai yuqatilu saniyan fayuqtalu saniyan. Wa yuqalu, dan ada dikatakan, ma min mu'minin, tiadalah dari seorang mukmin yamutu, yang ia mati, illa, melainkan qad uridat, sungguh telah ditampilkan, alaihi al-hayatu, kehidupan, warruju' ila dunya, dan kembali kepada dunia. Jadi ma min mu'min, tiadalah dari seorang mukmin yamutu, yang ia mati, illa, melainkan qad uridat, sungguh telah ditampilkan, alaihi, atas dirinya, al-hayatu, kehidupan, warruju ila, dan kembali kepada dunia. Fayakrahu, maka ia tidak menyukai, lima laqiya, bagi apa-apa yang ia jumpai, min syiddatil mauti, daripada beratnya rasa mati, syiddatil, beratnya rasa mati. Illa syuhada, kecuali para syuhada. Kalau para syuhada enggak, malah pengen dihidupkan lagi. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka para syuhada, lam yajidu, tidaklah mendapatkan syiddatan, rasa berat. Payatamannauna, nih yang benar, payatamannauna, maka mereka berharap, arrujua, kembali, likai yuqatilu, agar mereka bisa berperang, sanian, kedua kali. Itu syuhada itu bisa dihidupkan sampai 10 kali, mati minta hidupan 10 kali, dihidupkan, perang lagi, mati lagi, dikasih kenikmatan, bangun lagi, minta pada Allah sampai 10 kali. Saking nikmatnya mati sebagai syuhada dan kenikmatan yang Allah beri. Jadi para syuhada itu beda. Kalau kita tidak suka, kalau syuhada itu sudah mati, minta pada Allah 10 kali sampai 10 kali, kata minta dihidupkan lagi, perang lagi.
Mati syahid lagi, nikmat lagi, hidupan lagi, perang lagi, mati syahid, nikmat lagi. Minta sampai 10 kali minta dibangunkan. Dihidupan kembali saking nikmatnya mati dalam kesyahidan. Illa syuhada, kecuali para syuhada, fa innahum, maka sesungguhnya mereka lam yajidu, tidak mendapatkan syiddatan, rasa berat. Fayataman naunar rujua, maka mereka berangan-angan untuk kembali. Kalau kita nggak mau, karena sekali aja udah sakit, sakaratul maut. Kalau orang mati syuhada nggak ada rasa sakit tuh, pengen hidup lagi, mati lagi, cabut lagi ruh, mati lagi, nikmat lagi, perang lagi gitu. Yatamannawna rujua, mereka berangan-angan untuk kembali. Untuk apa? Likai, agar mereka yuqatilu, bisa berperang sanian kedua kali. Fayuqtalu, maka mereka terbunuh sanian kedua kali. Sampai 10 kali dalam riwayat hadis. Waruya an Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, dan ada diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh ta'ala, innahu qila lau, sungguhnya ada dikatakan, ditanyakan kepadanya, lau jalasta hatta nasma'a minka syai'an, jikalau engkau mau duduk sampai kami bisa mendengar darimu sesuatu. Lau jalasta, jikalau engkau duduk, hatta nasma'a, sampai kami bisa mendengar minka darimu syai'an, sesuatu. Ibrahim bin Adam ini dari generasi tabi'in, orang saleh. Dikatakan kepadanya, lau jalasta, jikalau engkau mau duduk, hatta nasma'a, sampai kami bisa mendengar minka darimu, duduklah sampai kami bisa mendengar sesuatu darimu. Faqala, maka berkata ia, inni masghulun, sesungguhnya aku disibukkan, bi arba'ati asya, dengan 4 perkara. Kata inni masghulun, sesungguhnya aku disibukkan, bi arba'ati asya, dengan 4 perkara. Falau faragtu minha lajalastu ma'hum, jikalau aku telah selesai darinya, niscaya aku duduk bersama kalian. Saya ini disibukkan dengan 4 perkara ya. Ini sungguhnya aku masghulun, ya, disibukkan, bi arba'ati asya, dengan 4 perkara. Falau faragtu, maka jikalau aku telah selesai, minha, darinya, dari 4 perkara, la jalastu, niscaya aku sudah duduk bersama kalian. Kila, ditanyakanlah, wa mahiya, apa tuh yang 4 perkara yang menyibukkan engkau? Qala, berkata beliau Ibrahim bin, awwaluha, yang pertama, inni tafarraqtu yaumal misaqi hina akhudul misaqa min bani ad, innama hina ukhidal misaqu min bani adam. Qala, apa 4 perkara itu? Awwaluha, yang pertama, inni tafakkartu, sungguhnya aku memikirkan, yaumal misaqi, hari perjanjian, hina, ketika ukhidha, diambil, al misaqu, perjanjiannya, min bani adam, dari anak Adam. Aku memikirkan hari perjanjian ketika diambil perjanjian dari anak Adam. Qala Allahu Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Jalla Jalaluhu, yang mulia kemuliaannya, wa taqaddasat asma'u, dan suci nama-namanya. Haula'i fil jannah, mereka ada dalam surga tuh. Wala ubali, dan aku tidak pedulikan. Wa haula'i fin nari, dan mereka sebagian ada di neraka, sebagian ada di surga, sebagian ada di neraka. Wa haula'i fil jannah, mereka ada dalam surga, wala ubali, dan aku tidak peduli. Wa haula'i, dan mereka fin nari, ada dalam neraka, wala ubali, dan aku tidak pedulikan juga. Falam adri, aku tidak tahu, tapi aku tidak tahu, min ayyil fariqain, dari kedua kelompok mana, kuntu ana, aku akan menjadi. Jadi kata beliau, nanti ada orang, satu fariqun fil jannah, fariqun fisan, haula'i fil jannah, wa haula'i fin nar. Falam adri, tapi aku tidak tahu, min ayyil fariqaini, dari 2 kelompok mana, kuntu ana, aku akan menjadi gitu. Itu saya pikirkan saya nanti di mana tuh, apa di kelompok yang pertama surga, apa di neraka. Kita juga kan mestinya mikir di surga, neraka, surga, nggak pernah lewat begitu aja, disibukkan. Maka beliau disibukkan, mikirinnya. Kalau bahasa gue di surga, neraka, sempat nggak kita pikir gue di surga, neraka, surga, nah, masgul, dia disibukkan dengan 2 perkara.
Apakah saya ini ada haula'i fil jannah, apakah termasuk dalam surga, haula'i finnar, mereka yang ada dalam neraka. Falam adri, dan aku tidak tahu min ayyil fariqaini, dari dua kelompok mana kuntu ana, aku akan menjadi. Wasani, yang kedua yang bikin sibuk aku tuh, tafakkartu bi annal walada idza qadallahu ta'ala bi khalqihi fi batni ummihi wa nafakha fihi ruha faqala al malaku alladhi wukkila bihi ya rab asyakiyun am sa'idun falam adri kaifa kharaja jawabi fi dzalikal waqt. Yang kedua, tafakkar tuh aku memikirkan bi annal walada, sungguh seorang anak, idza qadallahu ta'ala, bila telah memutuskan oleh ta'ala bi khalqihi, dengan menciptakannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, wa nafakha, dan Allah tiupkan padanya ar-ruha, ruh. Faqalal malaku, maka berkata malaikat, alladzi wukkila bi, yang ditugaskan dengannya, ada malaikat tugaskan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, asyakiyun, apakah anak ini bakal sengsara, am sa'idun, atau bahagia. Nah, kita nggak pernah mikirin waktu di perut ibu kita sudah tapan syakiyun am sa'idun, bahagia atau sengsara. Ini yang dipikirkan oleh Ibrahim bin Adham, dia masgul dengan perkara ini. Saya ditetapkan yang sengsara atau bahagia. Kita barangkali sekarang masih bahagia, wallahu alam nanti kesana sengsara atau bahagia, atau sengsara atau bahagia sengsara, kita nggak pernah. Asyakiyun am sa'idun, apakah saya ini termasuk sengsara atau bahagia. Falam adri, maka aku tidak tahu. Kaifa kharaja jawabi, bagaimana keluar jawabanmu, fi dzalikal waqti, pada waktu itu. Dalam kandungan itu syakiyun am sa'idun, sengsara atau bahagia, itu dipikiran apakah kita termasuk orang yang sengsara atau kita nggak tahu nih. Sekarang barangkali ukuran lagi bahagia, wallahu alam nanti sengsara, atau sekarang sengsara nanti bahagia. Itu yang menjadi pikiran Ibrahim bin Adham, sehingga dia belum sempat menjawab orang-orang yang bertanya. Saya masih masgul dengan 4 perkara. Ini perkara yang kedua nih. Bi annal walada, sungguh seorang anak, idza qadallahu, bila telah memutuskan oleh ta'ala bi khalqihi, dengan menciptakannya. Allah putuskan menciptakannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, wa nafakha, dan Allah tiupkan padanya ar-ruha, ruh. Tiupin ruh, faqalal malaku, maka berkata seorang malaikat, alladzi wukkila bi, yang ditugaskan dengannya, ya Rabb, apa kata malaikat, wahai Tuhanku, asyakiyun am sa'idun, nih hamba nih, anak nih sengsara atau bahagia. Falam adri, dan aku tidak tahu, kaifa kharaja jawabi, bagaimana keluar jawabanku, fi dzalikal waqti, pada waktu itu. Itu yang kedua. Wassalisu, yang ketiga, disibukkan beliau dengan ketiga, hina yanzilu malakul mauti, ketika turun malaikat kematian. Fa idza arada, maka bila ia berkehendak, ayak bido, untuk mencabut ruhku, fayaqulu, maka ia berucap, ya Rabb, wahai Tuhanku, ama'al muslimina, apakah ini orang bersama orang-orang muslim, au ma'al kafirin, atau bersama orang-orang kafir. Fala adri, maka aku tidak tahu, kaifa yakhruju jawabi, bagaimana keluar jawabanku. Yang ketiga dipikirkan, saya ini kalau udah mati nanti bersama orang kafir, kita nggak tahu kan. Itu yang jadi masgul. Orang-orang soleh masgul, disibukkan kan itu tuh. Saya ini kalau udah mati bersama orang kafir atau orang mukmin, itu saya lagi pikirin. Maka ada riwayat yang lain, ketika Imam Hasan al-Bisri ingin menikahi Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini sufiah, seorang sufi, wanita sufi besar. Imam Hasan al-Bisri seorang sufi besar juga. Ya, didudak dengan janda, ingin menikahi. Tapi kata Rabi'ah al-Adawiyah, saya mau dinikahi oleh Anda dengan syarat Anda bisa menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Pertama, kalau Anda bisa memberikan jawaban saya ini mati ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau Anda ingin menikahi saya, jawab pertanyaan saya ini kalau mati husnul khotimah, su'ul khotimah. Wah, berat nih, gue juga nggak tahu nasib gue gimana. Berat, satu nggak kejawab tuh. Kalau Anda ingin menikahi saya mau nanya, saya ini matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Imam Hasan Bisri pikir, oh jangankan ente, saya juga lagi bingung husnul apa su'ul khotimah. Yang kedua, tuh gagal tuh, berarti nggak jadi. Pertanyaan kedua, nanti kalau saya sudah dalam kubur tuh, Anda bisa memastikan nggak saya tidak bakal ditanya malaikat munkar dan nakir? Tanya gitu. Wah, gue juga bingung, gue ditanya apakah agak kan gitu. Udah berat lagi, susah.
Kalau Anda ingin menikahi saya, pertanyaan kedua, apakah Anda bisa menjamin saya ini tidak bakal didatangi malaikat munkar dan nakir? Kata Imam Hasan Basri, wah berat banget nih. Kalau cuma minta bikinin rumah sih bikinin. Ya beliin rumah bisa di Taman Pondok Cabe kan bisa beliau. Terus sekarang pertanyaan, kalau dikubur nih, Anda bisa menjamin nggak saya tidak bakal ditanya oleh munkar dan nakir? Berat. Yang ketiga, Anda bisa memastikan nggak kalau saya tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Urusan hisab lagi, berat lagi, gue juga nggak tahu dihisab apa enggak. Yang terakhir berat lagi, apakah saya nanti di sorga atau di neraka? Wah, sorga neraka, gue juga nggak tahu nasib gue sorga apa neraka. Ente mau dikawinin repot amat pertanyaan ini. Coba minta beliin rumah, beliin mobil, gue bisa beliin. Ini pertanyaan di husnul khotimah, sul khotimah. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu, ada hisab atau tidak, sorga atau neraka? Saya wah nggak ada tahu, saya nggak tahu semua itu perkara gaib semuanya. Wallahu a'lam. Akhirnya nggak jadi nikah tuh. Kan saya katakan, ibu, kalau ada laki-laki mau menikahi ibu, kasih pertanyaan itu semuanya tuh. Monggo, kalau bisa menjawab, monggo mas, gak pakai mahar, gak popo deh. Bablas langsung dah, honeymoon. Ini menjadi pikiran nih, pikiran Ibrahim bin Adham. Fayaqulu, maka berkata, ya ama'al muslimina, apakah bersama orang-orang muslim, au ma'al kafirin, atau bersama orang-orang kafir. Fala adri, maka aku tidak mengetahui, kaifa yakhruju jawabi, maka bagaimana keluar jawabanku. Warrabi'u, yang keempat, yang disibukkan beliau ini, tafakkartu fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, aku ada memikirkan di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, memisahkanlah kalian pada hari ini ayyuhal mujrim, oleh orang-orang yang berbuat jahat. Wamtazul yauma ayyuhal, ayatnya inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fakihun kum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un salamun qawlam min rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal, berpisahlah kalian. Sono misah, kata Allah, wamtazul yauma ayyuhai orang-orang yang berbuat jahat. Saya pikirkan tuh firman Allah tuh pada wamtazul yauma ayyuhal mujrim, fala adri, maka aku tidak tahu, min ayyil fariqaini akunu, dari dua kelompok mana aku akan menjadi. Apa kelompok ashabul jannah atau disuruh misah, wamtazul yaum, berbeda, wamtazu itu berpisahlah kalian pada ini hai orang-orangnya, kan nggak mungkin nyampur antara orang soleh dengan orang tidak soleh. Maka Allah usir tuh wamtazul yauma ayyuhal mujrim, apakah saya termasuk yang ashabul jannah atau yang wamtazul yauma? Fala adri, maka aku tidak mengetahui, min ayyil fariqani, dari dua kelompok mana aku akan menjadi. Ini empat masalah yang membuat Ibrahim bin Adham tidak bisa sempat duduk dengan jamaah yang datang kepada beliau, karena masih mikir 4 hal. Ya, apakah termasuk saya ini orang yang bersama orang kafir atau orang mukmin? Yang tadi juga, apakah saya termasuk orang yang nanti di akhirat termasuk yang diusir, wamtazul yauma ayyuhal. Kalau mindset berpikir kayak gini, orang nggak mau macam-macam, Mbak. Dia pikirin bagaimana nasib akhiratnya, bagaimana nasib akhiratnya. Bab Quran menggambarkan orang bukan hanya takut adab, bahkan menantang adab. Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dud, enggak apa-apa kita disentuh api neraka paling beberapa hari saja. Itu suatu ungkapan tantangan orang-orang yang bukan hanya takut adab tapi menantang adab. Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dud, enggak apa-apa, tidak akan menyentuh kita api neraka kecuali beberapa hari saja. Dia pikir hari-hari akhirat seperti hari dunia. Hari akhirat itu fi yaumin kana miqdaru alfasanatim mimma ta'udun, satu hari di akhirat kalau ditarik pada perjalanan waktu dunia 1000 tahun. Jadi kalau orang diponis neraka 3 hari, jalannya berapa? 3000 tahun. Sedangkan siksa yang paling ringan, kata Nabi, kalau sedikit barah neraka di bawah telapak kaki kita ditaruh. Barah neraka di bawah telapak kaki kita itu, otak kita ini mendidih panasnya, saking panasnya. Itu yang paling ahwani adzabin nar. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana siksa neraka yang paling ringan? Yang paling ringan, kata Nabi, jikalau sedikit barah neraka diletakkan di bawah kakimu, itu otak di kepalamu akan mendidih kepanasan karena saking panasnya. Itu paling ringan. Lah, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau orang diponis di akhirat itu, jangankan seumur hidup,
Ya, 1 tahun, 1 hari berarti 1000 tahun dia menjalani, 3 hari 3000 tahun. Quran menggambarkan ada orang bukan hanya takut adab, bahkan menantang adab. Qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dum. Mereka berkata tidak akan menyentuh kita oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Dia pikir hari di akhirat sama dengan hari dunia 24 jam. Di sana digambarkan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kita menjalaninya. Sedangkan siksa paling ringannya sedikit bara neraka ditaruh di bawah telapak kaki kita, otak kita akan mendidih kepanasan saking panasnya itu siksa. Itu baru yang paling ringannya, bagaimana paling beratnya? Paling ringan sementara 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Quran menggambarkan ada orang bukan hanya takut siksa tapi menantang siksa. Qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka berkata, nggak apa-apa, tidak akan menyentuh kita api neraka kecuali beberapa hari saja. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya, naskah yang sedikit ini manfaat bagi kita untuk kita juga mencermati perjalanan hidup orang-orang soleh, sehingga kita tidak disibukkan dengan urusan dunia, urusan kecurangan, urusan kemunafikan, urusan kezaliman, dan pikirkan nasib kita di akhirat nanti. Sehingga seorang Ibrahim bin Adham tidak bisa menemani orang-orang yang ngajak duduknya karena masih disibukkan dengan 4 perkara tentang nasib kita di akhirat. Apakah tadi yang syaqiyun au sa'idun atau tergolong orang yang wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wallahu a'lam, sallallahu ala khairi halqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.